اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Kita berharap semoga Dia yang mengumpulkan kita di tempat yang mubarakah ini insyaallah mengumpulkan kita kelak di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapuskan karenanya. Nah, telah kita bacakan ayat terkait dengan bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu pula orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Telah kita baca penjelasan dari tafsir ayat ini, dan kita telah memasuki hadis berikutnya, yaitu hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan telah kita jelaskan beberapa syarah dari hadis ini. Nah, di mana hadis ini bersumber dari Ubadah ibnu Samit, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dan beliau termasuk dari sahabat Ansar. Ya, nama lengkap beliau Ubadah ibnu Samit ibni Qais al-Ansari al-Khazraji. Ya, Abul Walid, kunyahnya Abul Walid. Ya, beliau termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, dan beliau menyaksikan seluruh perang, hadir di seluruh perang yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Nah, dan beliau termasuk dari sahabat yang mulia. Ya, beliau meninggal di daerah Rimlah, yaitu daerah Palestina, pada tahun 34 Hijriah, dan umur beliau genap 72 tahun. Ya, ada yang mengatakan beliau hidup sampai masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sahabat Ubadah ibnu Samit. Ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, bersyahadat, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya,
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Telah kita jelaskan makna dari syahadat la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, telah kita jelaskan rukun dari la ilaha illallah. Ada berapa rukunnya? Hah? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, apa rukun la ilaha illallah yang pertama? Apa? Ini pendengaran saya yang agak kecil atau gimana? Apa? Penolakan, ya, penolakan, peniadaan. Yang kedua, penetapan, an-nafyu wal isbat. Ini harus tahu ya. Ya, karena rukun sama seperti rukun solat, kita harus tahu rukun solat, rukun la ilaha illallah juga kita harus tahu. Ada dua rukunnya. Yang pertama apa? Penafian, penolakan. Yang kedua, penetapan. Taib. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7 atau 8. Disingkat dalam 2 bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa siduku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulilaha wa zida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, keyakinan, yang ketiga sebelumnya ilmun yakinun wa ikhlasun, keikhlasan. Yang keempat apa? Kejujuran. Yang kelima kecintaan. Yang keenam ketundukan. Yang ketujuh penerimaan. Yang kedelapan ahsan, tabarakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum. Taib, itu syarat dari la ilaha illallah. Ada 7 atau 8. Nah, kemudian terkait dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, yang maknanya kata para ulama la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah, kalau diikuti tanpa dalil, maka dia diikuti dengan kebatilan. Dia diikuti dengan kebatilan. Nah, artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh kita ikuti secara mutlak kecuali hanya Rasulullah saja yang berhak diikuti secara mutlak, karena Rasulullah itu ma'sum dari kesalahan. Berbeda dengan selain Rasulullah, ucapannya boleh diambil dan boleh ditolak siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, ucapannya boleh diambil dan boleh ditolak. Iya. Nah, kemudian ada 5 konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala beritanya. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang dan beliau kecam. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya. Dan yang kelima, taqdimu qawlihi ala qawli ahadin kainan mangkana, mendahulukan ucapan beliau di atas seluruh ucapan yang lainnya, siapapun dia. Ya, ini wajib kita ketahui ya ikhwan, karena dia syahadat kita.
Jadi jangan sampai nanti kita ditanya apa itu makna la ilaha illallah, apa makna Muhammad Rasulullah, kita tidak tahu. Apa rukun la ilaha illallah, kita tidak tahu. Ini ilmu dasar dalam tauhid, wajib untuk diketahui. Dan itu harus bukan sekedar dicatat, tapi dihafalkan, dipahami dengan benar. Karena itu ilmu-ilmu dasar. Iya. Taib. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hamba Allah ini menolak orang-orang yang gulu kepada Nabi, yang berlebih-lebihan, sampai menjadikan Rasulullah sampai kepada kedudukan ilah yang disembah. Beliau bukan Tuhan yang disembah. Beliau adalah abdun. Beliau adalah hamba Allah. Ya. Kemudian Rasulun, beliau adalah Rasul Allah. Ini menolak orang-orang yang meremehkan kedudukan Nabi. Beliau adalah utusan Allah, sehingga semua ucapannya wajib untuk dibenarkan. Sepanjang dia sahih, ternukil dengan penukilan yang sahih, maka kita wajib untuk membenarkannya. Nah, maka kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemarin kita jelaskan sampai di sini. Masih ada lanjutan hadis ini, ya, yaitu sabda beliau, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Jadi setelah dia bersaksi la ilaha illallah, kemudian Muhammad Abdullahi wa rasuluh, kemudian persaksian yang ketiga, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini bukan menambah dari dua kalimat syahadat, ya. Dua kalimat syahadat ya sudah kita pahami, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun di sana ada persaksian yang lain yang di luar dari rukun Islam tentunya. yakni kita mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan ibnu amatih. Beliau ini adalah anak dari ibunya. Anak dari ibunya. Nah, ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah. Tidak, beliau anak ibunya. Anak dari ibunya yang bernama Maryam alaihissalam. Dan Allah disucikan dari punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mattakhadallahu min waladin. Allah tidak mengambil seorang anak pun. Iya. Beliau bukan anak Allah, tapi anak dari ibunya Maryam alaihissalam yang dimuliakan dengan risalah. Sehingga beliau adalah Rasulun Shadiq. Beliau adalah Rasul yang jujur, yang terpercaya. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari kata dan dari kalimat kun, jadilah, fakana, maka jadilah beliau. Nah, beliau tidak punya seorang bapak. Karena beliau lahir tanpa seorang bapak. Makhluk di dunia ini dalam proses kelahirannya terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ada makhluk Allah yang tercipta dari ayah dan ibu. Kita semuanya tercipta dari ayah dan ibu. Ada makhluk Allah yang tercipta dari seorang ibu tanpa ayah. Siapa dia? Allah ciptakan dia dari seorang ibu tanpa ayah. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada makhluk Allah yang tercipta dari seorang bapak tanpa ibu. Siapa dia? Siapa? Tercipta dari seorang bapak tanpa ibu. Siapa? Hawa. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam memang suaminya Hawa, tetapi dari sisi penciptaan dia bapaknya. Karena dia tercipta dari tulang rusuknya. Jadi Hawa itu tercipta dari Adam, berarti dari laki-laki. Nah, maka dia tercipta dari seorang ayah tanpa ibu. Dan ada makhluk Allah tercipta tanpa ayah tanpa ibu. Siapa dia? Adam alaihissalam. Adam
alaihi salam. Dan ini dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk seperti itu. Allah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan beliau dari tanah dan beliau adalah nenek moyangnya manusia. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan persaksian Nabi kita Muhammad juga merupakan hamba dan utusan Allah. Dalam hal ini kedudukan Nabi Muhammad sama dengan kedudukan Nabi Isa. Walaupun dari sisi derajat siapa yang lebih mulia, Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 nabi yang paling mulia. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Musa, yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. 5 ulul azmi, ya kan? Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Dari 5 nabi ini yang paling mulianya 2 nabi. Siapa dia? Nabi Muhammad dan siapa? Ibrahim alaihi salam. Dari 2 nabi ini 1 yang paling mulianya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita tidak ada seorang pun makhluk di dunia ini, baik di alam langit maupun di alam bumi, yang lebih mulia daripada beliau. Beliau lebih mulia daripada malaikat. Nah, jadi kita mengimani Nabi Isa alaihi salam juga sebagai hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau membawa syariat yang tentunya berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Dan pada beliau diturunkan satu kitab yang disebut kitab Injil, kitab Injil. Ada 4 atau 5 kitab suci yang Allah turunkan. Apa saja? 5 atau 6. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Injil, yang ketiga Zabur, yang keempat Taurat, yang kelima apa yang kelima? Ada yang tahu? Di surat Al-A'la, di ayat yang terakhir, Suhuf Ibrahim, itu yang kelima, dan Suhuf Musa. Ada yang mengatakan kitab suci itu 5, ada yang mengatakan 6. Kalau yang mengatakan 5, karena Suhuf Nabi Musa itu maksudnya Taurat. Nah, berarti kalau Suhuf Musa Taurat, berarti sudah masuk, ya kan? Kemudian Suhuf Ibrahim itu sampai 5. Kalau yang mengatakan 6, Suhufnya Musa itu berbeda dengan Taurat. Nah, berarti dia kitab tersendiri. Suhuf Musa itu yang kelima, dan Suhuf Ibrahim, ya, itu yang keenam. Inilah 6 kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang paling mulianya tentu saja adalah Al-Quran. Selain Al-Quran, dari kitab suci yang Allah turunkan, semuanya mengalami perubahan. Termasuk kitab Injil yang ada sekarang ini telah mengalami perubahan. Yang tidak bisa dirubah hanyalah Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan menjaga kemurnian Quran itu. Baik, terkait dengan syariatnya Nabi Isa atau syariatnya umat terdahulu, apakah, pertanyaannya, apakah kita umat Islam wajib mengikuti syariat tersebut ataukah tidak? Syariat yang benar, ya, bukan syariat yang salah. Syariat yang benar yang mereka lakukan, boleh enggak kita ikuti? Boleh? Ya, ulama merinci dalam hal ini. Kata para ulama, apabila syariat sebelum kita, yang tentunya syariat yang benar, bukan syariat yang diada-adakan, syariat yang turun dari Allah. Kalau syariat itu berbeda dengan syariat kita atau menyelisihi syariat kita, maka tidak boleh diikuti. Yang kita amalkan adalah syariat kita.
Bagaimana mau diikuti? Seperti syariatnya Nabi Musa, kalau mau taubat harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi kalau taubat di syariatnya Nabi Musa harus bunuh diri. Mau kita ikuti nih? Haram kalau diikuti ya kan? Karena bunuh diri itu haram hukumnya. Nah, ini menyelisih syariat kita, tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh untuk diikuti. Baik. Kalau ada syariat umat terdahulu sesuai dengan syariat kita, sama dengan syariat kita, ya, maka tentu dalam hal ini kita mengikuti syariat kita dan otomatis sudah mengamalkan syariat umat terdahulu. Seperti misalnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu syariat Islam, bahkan syariat sebelum Islam. Ketika kita mengamalkannya, ikut syariat kita dan sekaligus itu sama dengan syariat umat sebelum kita. Kalau ada syariat umat sebelum kita tetapi didiamkan oleh syariat kita, tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan, maka bagaimana sikap kita? Kata para ulama, kalau ada syariat sebelum kita, ya, kalau ada syariat sebelum kita, yang mana syariat tersebut didiamkan dalam syariat kita, ya, maka dalam hal ini ulama ahli usul berbeda pendapat. Apakah kita boleh mengamalkannya atau kita tinggalkan? Yang benar kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, syariat umat terdahulu kalau didiamkan dalam syariat kita, tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, itu adalah syariatnya kita juga. Ya, dalilnya ada di dalam dua ayat di Al-Quran. Yang pertama surat Al-An'am ayat 90. Allah berfirman, ulaikal ladina hadallahu fabihudahu muqtadih. Itulah para nabi dan para rasul yang Allah beri petunjuk kepada mereka, maka ikutilah petunjuk mereka. Kita disuruh untuk mengikuti petunjuknya nabi dan rasul itu. Nah, juga firman Allah di surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah para nabi dan para rasul sebelumnya, ibrah, yaitu pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Yusuf ayat 111. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi tentang Nabi Isa, maka umat ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama umat Yahudi. Yang pertama umat Yahudi. Umat Yahudi mereka menjatuhkan kedudukan Nabi Isa, mendustakan Nabi Isa, bahkan mengatakan Nabi Isa itu adalah anak hasil zina. Na'udzubillah. Itu klaimnya orang-orang Yahudi. Dan mereka mengatakan ibunya Nabi Isa adalah seorang pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan tuduhan Yahudi kepada Maryam bahwasanya beliau tidak seperti itu. Beliau adalah wanita yang suci, ya, wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, dan beliau alaihissalam adalah seorang wanita yang dilebihkan dari seluruh wanita yang lain. Bayangkan Maryam ini, ya, Maryam alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan kepada beliau, tidak pernah diganggu oleh syaitan dari semenjak kecilnya. Setan tidak berani dekat kepada Maryam karena sudah didoakan oleh bapaknya, orang tuanya, yaitu Imran. Nama bapaknya si Maryam ini adalah Imran, kakeknya Nabi Isa alaihissalam, kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Nah, didoakan sehingga beliau dari kecilnya, ya, tidak digoda oleh syaitan. Makanya kata Nabi, ada 4 perempuan yang sempurna, selainnya bengkok semua. Selain 4 ini, ya, bengkok dalam hal Nabi mengatakan apa? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.
Nah, tidak ada yang sempurna dari perempuan kecuali 4. Siapa dia? Yang pertama, Maryam alaihissalam. Yang kedua, siapa? Wanita yang sempurna di dunia dari seluruh Allah menciptakan perempuan, tidak ada yang sempurna kecuali 4 ini. Yang pertama Maryam, yang kedua siapa? Lah, bukan Hawa. Asiyah, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga siapa? Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Yang keempat Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 perempuan yang sempurna. Ya. Ini 4 perempuan yang sempurna. Baik. Sebagaimana yang dinaskan oleh Nabi SAW. Nah, Maryam salah satunya. Maryam adalah salah satunya. Wanita yang mulia ya, dari wanita-wanita yang ada. Allah bebaskan beliau dari tuduhan Yahudi yang mengatakan bahwa dia adalah wanita pezina, na'udzubillah, sebagaimana Allah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina oleh orang-orang munafikin. Nah, Aisyah juga pernah dituduh ya berzina, na'udzubillah, oleh orang-orang munafikin. Dalam kisah hadisul ifq, Allah turunkan ayat-ayat di dalam Quran di surat An-Nur membebaskan Aisyah dari tuduhan zina. Nah, baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam alaihissalam ya bukan seorang nabiyah. Ya, karena tidak ada nabi perempuan. Ya kan? Ulama memang berselisih pendapat. Apakah Maryam itu seorang nabiyah? Kalau nabiyun kan nabi laki-laki, kalau nabi perempuan namanya nabiyah. Ya, tetapi tidak ada seorang nabi dari kalangan perempuan. Nabi itu hanya dari kalangan laki-laki saja. Nah, tetapi ya cukuplah kemuliaan beliau radhiyallahu anha sebagai wanita yang sempurna dari seluruh wanita-wanita yang ada. Nah, taib. Nah, orang-orang Yahudi ya mereka mengingkari Nabi Isa. Dia bukan nabi katanya. Bahkan mereka mengklaimnya telah membunuh dan menyalib Nabi Isa. Mereka mengatakan seperti itu, sebagaimana yang disinyalir oleh Allah dalam Quran. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami, kata mereka, kata orang-orang Yahudi, telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Mereka klaim seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dusta dengan klaimnya tersebut. Dan mereka pun ketika membunuh yang mereka sangka Isa itu tidak secara yakin, yakni dalam hati mereka, orang-orang Yahudi yang membunuh itu mengira ini kayaknya bukan Isa ini. Nah, dan memang itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit. Disebutkan walakin syubbiha lahum. Hanya diserupakan, orang yang mereka bunuh itu yang diserupakan kepada Nabi Isa. Makanya dalam Quran Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat, barrafa'ahullah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Makanya satu-satunya nabi yang hidup sampai pada saat ini hanya Nabi Isa. Tapi itu pun hidupnya di atas langit. Nabi Isa belum meninggal. Satu-satunya nabi. Seluruh nabi dan rasul setelah meninggal dunia kecuali Nabi Isa. Dan nanti di akhir zaman beliau turun ya sebagai hakim yang adil dan bertugas untuk membunuh siapa? Membunuh Dajjal. 40 tahun Nabi Isa hidup di dunia ini, kemudian setelahnya meninggal, dikuburkan oleh kaum muslimin. Dalam kisah turunnya nuzulnya Isa alaihi salam. Iya. Beliau mematahkan salib-salib, membunuh babi. Ketika itu banyak orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Karena mereka yang sangka anaknya Tuhan, ternyata bukan. Nabi Isa mempersaksikan, aku adalah utusan Allah. Dan Nabi Isa ketika turun, beliau bukan membawa syariatnya.
beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman yang beliau turun adalah zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad. Nah, beliaulah yang bersama-sama Imam Mahdi berperang melawan Dajjal. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok Yahudi yang merendahkan kedudukan Nabi Isa. Yang kedua, gulu sebaliknya bertentangan dengan Yahudi, yaitu kaum Nasrani, yang mereka menjadikan Nabi Isa saking gulunya, saking berlebihannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ada 3 klaim mereka. Orang Nasrani mengatakan Isa itu Tuhan, Allah, kata mereka. Atau Isa itu anak Tuhan, Ibnullah. Atau Isa itu katanya salisu salasa, 1 dari 3. 1 dari 3, atau yang 1 dari 3, salisu salasa, yang ketiga dari yang 3, atau 1 dari yang 3. Nah, maka itulah konsep trinitas yang mereka yakini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 1 dari yang 3. 1 dari yang 3. Yang benar Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan yang meyakini hal tersebut adalah ummatul Islam. Inilah yang pertengahan. Mereka mengatakan Nabi Isa hamba Allah. Jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Ini membantah orang-orang Nasara yang mengangkat dia sebagai Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi dia hamba Tuhan. Kemudian beliau adalah Rasul Allah. Ini membantah orang-orang Yahudi yang menyepelekan, merendahkan kedudukan Nabi Isa sampai mengatakan dia adalah anak zina. Bukan, beliau utusan Allah. Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan wa kalimatuhu. Nabi Isa itu kalimat Allah. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam. Ya, ini maksudnya kata para ulama, Allah menjadikan Nabi Isa kalimatnya Allah. Maksudnya Isa itu diciptakan oleh Allah dengan Allah mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah dia. Jadi Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat apa? Kalimat kun, maka jadilah, maka terjadilah. Kun artinya jadilah, maka terjadilah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 59. Allah berfirman, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah adalah permisalannya seperti Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, ya, sebagaimana keturunan-keturunannya juga berasal dari tanah. Tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang ibu atau seorang ayah dan ibu. Nah, Nabi Isa dari seorang ibu saja. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah Nabi Isa. Ini dalam surat Ali Imran ayat 59. Iya. Nah, di sini ada yang salah paham. Ya, katanya kan Allah ciptakan Nabi Isa dari kun. Berarti Isa itu adalah kun katanya. Kun kalimat Allah. Kalimat Allah berarti sifatnya Allah. Berarti Nabi Isa bagian dari sifat Allah. Ini kekeliruan. Iya. Nah, sehingga dari sanalah nampak gulunya. Kalau dia bagian dari sifat Allah, berarti dia sama dengan Allah. Nauzubillah. Nah, ini mempertuhankan Nabi Isa. Bukan seperti itu maksudnya, tetapi maksudnya Nabi Isa diciptakan. Bukan bagian dari sifat Allah, bukan bagian dari kalimat Allah, bukan. Tapi beliau diciptakan dengan kata kun, jadilah, maka terjadilah. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tidak ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas yang lainnya dari sisi penciptaannya.
Dari sisi apa? Penciptaannya. Semuanya Allah ciptakan ya dari hasil ayah dan ibunya. Nah, dari hasil ayah dan ibunya, kecuali yang kita perkecualikan tadi. Ada yang diciptakan dari bapak tanpa ibu, ada yang dari ibu tanpa bapak. Tapi keumuman manusia sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari seorang ayah dan seorang ibu. Dari sinilah keliru orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu tercipta dari cahaya seperti malaikat. Ini keliru. Yang hanya diciptakan oleh Allah dari cahaya adalah malaikat. Selain malaikat tidak ada. Nabi Muhammad bukan diciptakan dari malaikat, tapi juga dari, seperti yang kita ketahui bersama, dari air. Manusia semua diciptakan dari air. Nah, sehingga tidak ada keyakinan yang dikatakan oleh sebagian mereka dengan Nur Muhammad misalnya. Ini batil. Nah, Nabi Muhammad tidak ada dalilnya diciptakan dari cahaya. Beliau diciptakan sama seperti manusia biasa. Tetapi Allah muliakan beliau dengan risalah dan nubuah. Dan cukuplah itu sebagai kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihi salam dengan kalimat kun, jadilah, maka terjadilah Nabi Isa alaihi salam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dikatakan darinya waruhun minhu, dan beliau Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ya kepada Maryam ya, kemudian terciptalah Nabi Isa di perutnya Maryam alaihissalam, dan Allah berikan ruh padanya. Bukan artinya Nabi Isa cuman ruh, tidak ada jasadnya, tidak. Ada jasadnya, ada ruhnya sebagaimana manusia. Makanya beliau bisa makan, beliau bisa minum, beliau bisa tidur, dan beliau melakukan aktivitas layaknya manusia. Jangan dikatakan oh Nabi Isa itu ruh, tidak ada jasadnya. Ini keliru. Ya, maksudnya Nabi Isa itu jasad yang ada ruhnya. Nah, hanya Allah khususkan ruh darinya karena memang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke janinnya Maryam, kemudian terjadilah Nabi Isa. Nah, inilah keajaiban penciptaan Nabi Isa yang berbeda dari penciptaan-penciptaan yang lainnya, dari makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, makanya Allah katakan supaya jangan sampai gulu kepada Nabi Isa. Allah katakan begini, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun. Tidaklah Nabi Isa putra Maryam itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul, yang sudah berlalu sebelumnya para rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa yaitu Maryam adalah seorang wanita yang sangat jujur. Kana ya'kulani ta'am. Allah katakan mereka berdua yaitu Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Adakah Tuhan yang bisa makan? Ya kan? Nah, tentu tidak. Hanya Allah ingatkan jangan sampai gulu, dia itu manusia juga, bisa makan seperti manusia layaknya yang lainnya makan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa ruhun minhu, dan dia ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk pemuliaan ya kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian persaksian yang keempat, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Mempersaksikan surga itu benar dan neraka itu benar. Ya. Nah, ini persaksian yang keempat. Kita bersyahadat, bersaksi bahwa surga itu ada, benar adanya, dan neraka itu benar adanya. Dan surga dan neraka telah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil-dalil dalam Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Surga adalah negeri kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa, sementara neraka sebaliknya, negeri azab yang disiapkan bagi mereka-mereka yang kafir, yang durhaka kepada Allah. Manusia di akhirat nanti imma digolongkan ke dalam penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak ada golongan yang ketiga. Fariqun fil jannati wa fariqun fil jahim, atau wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan kelompok yang lain di dalam neraka. Iya, an-nar itu dari kata api. Iya.
Nah, dari sanalah Allah menamakan naru jahannam, neraka jahannam. Tetapi api boleh sama namanya dengan api di dunia, tetapi panasnya jauh berbeda. Karena api di dunia 1/70 dibandingkan dengan api di akhirat, api di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu neraka. Sementara surga itu disebut jannah. Jannah itu dalam bahasa Arab artinya kebun. Kenapa surga dinamakan kebun? Ya, karena saking rindangnya itu surga sehingga disebut jannah. Ya, jannah itu secara bahasa sesuatu yang tertutupi. Dia disebut yang tertutupi. Kenapa? Tanahnya itu tertutup dengan kebun-kebun yang sangat indah. Nah, itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga sebagai negeri kekal abadi. Ada 8 makhluk Allah yang kekal, tidak sirna, tidak punah, walaupun tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Siapa yang tahu? 8 makhluk Allah kekal, tidak mati walaupun setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Siapa yang tahu? 8 makhluk Allah. Yang pertama, apa? Tulang ekor manusia, tulang ekor. Iya, itu tidak musnah. Dari sanalah Allah menciptakan manusia. Satu. Yang kedua, apa? Arsy, singgasananya Allah, Sariratul Malik. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang jadi pembahasan kita. Apa? Surga dan neraka. 4 lagi. Apa tadi? Tulang ekor manusia, arsy, surga, neraka. Yang kelima? Apa yang kelima? Wasi'akur siyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah. Itu tidak akan punah, tidak akan musnah. Yang keenam. Apa yang keenam? Yang mencatat takdir manusia, al-qalam. Yang ketujuh, sudah berapa? 7. Yang ketujuh adalah ruh. Itu tidak akan musnah. Nah, tidak akan sirna. Dan yang kedelapan apa? Al-Lauh al-Mahfuz, yang mencatat semua takdir. Apa namanya? Catatan takdir seluruh makhluk. Itu 8 makhluk kekal abadi, tidak akan sirna. Baik. Nah, barang siapa yang mempersaksikan 4 ini, perhatikan. Bersaksi la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, bersaksi Muhammad Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh. Kemudian Nabi Isa, Abdullah wa Rasuluh. Dan yang keempat, bersaksi surga dan neraka itu benar. Kemudian balasannya apa? Adakhalahul jannata ala makana minal amal. Siapa yang mempersaksikan 4 ini, Allah masukkan ia ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Ya, bagaimanapun amal perbuatannya. Inilah syahid dari tarjamah ini. Syahid bagi tarjamah, yaitu keutamaan tauhid dan dosa yang terhapuskan karenanya. Ini keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid, Allah masukkan surga bagaimanapun amal perbuatannya. Yani maksudnya bagaimanapun amal perbuatannya, entah amalnya sedikit atau amalnya besar. Kapan dia bertauhid, pasti Allah masukkan ia ke dalam surga. Walaupun di dalam surganya bertingkat-tingkat, tidak satu level kan? Surga itu ada 100 tingkatan. Ya, yang paling mulianya Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Masih ada tingkatan-tingkatan di bawahnya. Nah, orang yang bertauhid pasti masuk surga, pasti. Hanya mereka masuk surga ada beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan orang masuk surga. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pernah dengar hadis 70.000 yang masuk surga bighairi hisabin wala azab. Ini yang paling mulianya. Luar biasa. Tanpa hisab, langsung masuk surga. Tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang kedua, masuk surga tapi dengan hisab dulu. Dihisab dulu. Dihitung amalnya, lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, masuk surga. Ini yang kedua, masuk surga tapi dengan dihisap amalannya. Ada yang ketiga, masuk surga dengan hisap dan azab. Diazab dulu, setelah selesai disucikan dosanya baru masuk surga. Nah, inilah mukmin yang berdosa tapi masih bertauhid. Setelah dicuci dosanya masuk surga.
Orang yang bertauhid walaupun dosanya setinggi gunung pasti masuk surga. Tapi masuk surganya tadi ya, bisa jadi langsung masuk surga, bisa jadi apa? Melalui neraka dulu, lewat neraka dulu, baru masuk surga. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya orang yang bertauhid jaminan masuk surga. Makanya tidak salah kalau kita katakan semua umat Islam pasti masuk surga. Tetapi tadi ada 3 tingkatan kan? Ada 3 tingkatan. Jangan pilih yang ketiga. Nah, sudahlah biar Ustaz, kalau saya masuk neraka yang penting kan masuk surga juga. Tidak kenal neraka dia ini. Kalau dia kenal neraka tidak akan berkata seperti itu. Neraka itu mengerikan ya kan. Siksaan paling ringan saja terompah sandal dipanaskan, ketika kaki masuk kepala otak mendidih. Nah, mau apa namanya diremehkan neraka itu. Sehari di neraka bagaikan 1000 tahun, paling sebentarnya, paling lamanya 50.000 tahun. Taruhlah dia disiksa di neraka 3 hari. Berarti berapa tahun? 3000 tahun, paling sebentarnya. Itu kalau 3 hari. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya minimalnya yang kedua lah ya. Dihisab, masuk surga. Paling mulianya lagi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwani fiddin, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.